Para sahabat sekalian, selamat jumpa lagi dengan saya, Rinong Duk in Altum, dalam ruang katekese Iman Katolik. Pertama-tama, terimalah salam manis saya dari kota Ambon, Manise untuk Anda sekalian. Oke, para sahabat sekalian, kebetulan bacaan Injil hari ini berbicara tentang persinahan, perceraian, dan lain sebagainya. Karena itu saya ingat ada pertanyaan kepada saya, Pastor, bagaimana dengan kalau pasangan saya terus-menerus selingkuh? Atau di dalam rumah tangga saya terjadi KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Apakah lalu itu menjadi dasar bagi saya untuk mengajukan ke pengadilan gereja, tribunal untuk mendapatkan pembatalan nikah? Tentunya tidak segampang yang dibayangkan. Oke, tapi saya kembali kepada kitab hukum kanonik yang menjadi pegangan atau dasar dalam penyelesaian kasus-kasus gerejani teristimewa dalam tribunal atau pengadilan gerejani menyangkut perkawinan. Oke, dalam hukum gereja ada pasal-pasal yang mengatur tentang perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga. Artinya kalau kedua hal ini terus berlanjut, lalu apa yang bisa dibuat oleh gereja terhadap pasangan ini, atau apa yang bisa dibuat oleh pasangan ini demi untuk mempertahankan rumah tangganya atau demi mendapatkan rasa aman. Oke, dalam istilah hukum gereja ada yang disebut dengan istilah pisah ranjang dengan tetap ada ikatan perkawinan. Jadi dua orang ini akhirnya berpisah tinggal di rumah yang berbeda, tetapi mereka tetap menjadi suami istri. Itu bisa dibaca dalam kanun 1151 sampai 1155. Berapa kanun itu mengatur tentang pisah ranjang dengan tetap ada ikatan perkawinan. Jadi mereka bukan bercerai. Oke, alasan pisah ranjang ada dua hal yang menyebabkan pasangan bisa pisah ranjang. Alasan pertama adalah perselingkuhan. Jadi kalau pasangan kamu berselingkuh terus-menerus dan lain sebagainya, maka itu bisa menjadi dasar bagi Anda untuk pisah ranjang. Alasan kedua adalah kekerasan dalam rumah tangga, atau kalau rumah tangga dijadikan ring tinju dengan dua petinju yang tidak seimbang, satu memang boxer tulen tetapi satu pencakar langit. Perempuan, kemampuan mereka lebih banyak kan mencakar. Oke, maaf. Oke, jadi dua alasan itu yang membuat pisah ranjang bisa terjadi. Perselingkuhan dan KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Berikut adalah sikap apa yang diharapkan. Sikap apa yang diharapkan dalam kasus-kasus seperti ini. Kalau terjadi kekerasan dalam rumah tangga atau perselingkuhan, maka gereja menganjurkan kepada pasangan untuk mengampuni demi kebaikan rumah tangga dan pasangan itu. Susah, tetapi memang itulah yang bisa gereja anjurkan. Juga pisah ranjang tidak bisa dilakukan bila entahkah pasangan itu sendiri menyetujui tindakan perselingkuhan itu, ataukah dia juga berselingkuh. Jadi andaikan karena perselingkuhan, lalu Anda mengajukan ke pihak gereja untuk mendapatkan status pisah ranjang. Tapi kalau Anda sendiri menyetujui
dalam arti tahu dan menyetujui perselingkuhan itu, maka memang tidak bisa diajukan. Atau kedua adalah bahwa Anda sendiri pun berselingkuh. Jadi dua-duanya semua berselingkuh, tapi satu datang bilang, Romo saya mau pisah ranjang. Tidak bisa. Karena dua-duanya semua melakukan dosa dan kesalahan yang sama. Pisah ranjang bisa terjadi jika pihak yang tidak bersalah merasa bahwa dia tidak aman hidup dalam rumah tangga. Jadi ketika dia tidak rasa aman lagi, maka dia bisa mengajukan kepada pihak otoritas gereja untuk pisah ranjang, ataukah memang dia melakukan sendiri, tapi 6 bulan sesudah itu, dalam rentang 6 bulan dia harus melaporkan bahwa dia telah melakukan pisah ranjang dengan pasangan. Tetapi ketika ada pisah ranjang, maka kewajiban untuk saling menghidupi atau memelihara anak tetap dilakukan. Jadi walaupun pisah ranjang, tetapi tetap kirim uang pulsa kepada istri. Jangan sampai om lain yang kirim pulsa sama dia, ya lebih gawat lagi. Karena itu tetap diperhatikan kesejahteraan suami istri. Dan bila rentang waktunya, jadi dalam pengadilan gereja atau dalam pengurusan untuk pisah ranjang biasa dikasih rentang waktu, misalnya 6 bulan atau 1 tahun. Jadi masing-masing bermenung selama waktu itu, dan ketika waktu itu selesai sesuai dengan apa yang tertulis dalam perjanjian itu, lalu nanti kedua-duanya diharapkan sudah bertobat, lalu saling mengampuni dan kembali hidup sebagai suami istri. Dan yang terakhir tentunya, bila pasangan bisa saling mengampuni, maka itulah yang memang yang diharapkan. Walaupun pasangan itu tahu bahwa suami atau istrinya itu pernah berselingkuh atau dia melakukan kekerasan dalam rumah tangga, tetapi ketika saling mengampuni, maka justru itulah yang diharapkan dalam perkawinan Katolik. Jadi apa yang paling penting di sini adalah bahwa dengan masa pisah ranjang itu, dua pasangan menyadari akan kekeliruannya, kesalahannya, bahkan dosa-dosanya, lalu kembali bersatu sesuai dengan janji mereka dan apa yang dikatakan oleh Tuhan, bahwa apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan, diceraikan oleh manusia. Para sahabat sekalian, ini singkat. Kalau ada pertanyaan silakan berikan, nanti saya akan jawab dalam katekese berikutnya. Tentang perkawinan pasti ada banyak, saya tahu. Masih ada perkawinan campur, alasan mengapa dibatalkan perkawinan dan lain sebagainya. Kita tunggu pada katekese berikutnya. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati.